Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Nanti kalau ibu guru bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi. Yes, yes, yes. Oke? Kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yes, yes, yes. Oke, baiklah. Di sini sebelumnya udah kenal ibu? Belum. Baiklah, di sini kita perkenalan dulu ya. Pertama-tama perkenalkan nama Ibu Dwi. Ibu berasal dari Desa Pangau, Kecamatan Bukit Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, Ibu kan udah memperkenalkan diri nih, sekarang gantian. Yang di depan siapa namanya? Musriwati. Siapa? Musriwati. Oke. Yang di sebelahnya? Nu'aini. Nuhaini. Nama yang bagus ya. Yang di belakangnya siapa? Nama saya Selvi Febrianti. Oke. Yang sebelahnya? Ambalia. Oke. Baiklah, kita kan udah memperkenalkan diri nih. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan peran dalam keluarga. Sebelumnya di sini udah tahu belum apa itu perubahan peran dalam keluarga? Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan peran dalam keluarga. Sebelum memasuki perubahan peran dalam keluarga, perlu kita ketahui peran-peran di dalam keluarga. Itu yang pertama ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Kedua, kalau ada ayah pasti ada ibu pintar. Nah, ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya. Nah, di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Yang terakhir, kalau ada ayah, ibu, ada siapa lagi tuh? Pintar anak. Jadi anak sebagai anggota keluarga melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selanjutnya tugas keluarga ada 8 pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. Kedua, pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga. Ketiga, pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Keempat, sosialisasi antara anggota keluarga. Kelima, pengaturan jumlah anggota keluarga. Keenam, pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. Ketujuh, penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat lebih luas. Kedelapan, membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang dijalankan keluarga, yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi pendidikan, dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. Kedua, B, fungsi sosialisasi anak, dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. C, fungsi pelindungan, dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. D, fungsi peranan, dilihat dari bagaimana keluarga secara inisiatif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga sehingga saling pengertian satu sama lain dan menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Kelima, fungsi agama. Nah, dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan ini dan kehidupan lain setelah dunia. Keenam, fungsi ekonomi. Dilihat dari bagaimana
penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, fungsi yang ke-7, fungsi rekreatif, dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama gitu kan, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-8, fungsi biologis, dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya. Yang ke-9, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman di antara keluarga serta membina kedewasaan kepribadian anggota keluarga. Nah, langsung saja kita masuk ke perubahan peran dalam keluarga. Jadi, banyak hal yang mempengaruhi akan perubahan dalam keluarga. Yang pertama itu adalah kekacauan, yaitu pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika salah satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Yang kedua, ketidaksahan merupakan unit keluarga yang tak lengkap, dapat dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya. Setidaknya ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan anggota-anggota keluarga, baik itu maupun bapak salah menjalankan kewajiban perannya. Misalnya ayah suami tidak ada dan karena tidak menjalankan tugas atau perannya seperti apa yang ditunjukkan oleh ibu atau masyarakat. Yang C, pembatalan, perpisahan, perceraian dan tinggalan. Nah, terputusnya keluarga di sini karena salah satu atau kedua pasangan dari keluarga tersebut memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya. Contohnya seperti, mohon maaf ya, perceraian gitu kan. Yang keempat, keluarga selaput kosong. Anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerja sama antara satu dengan yang lain, dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu dengan yang lain. Hal ini menjadikan peranan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan semestinya menjadi terhambat, bahkan dapat mengalami perubahan karena adanya selaput kosong ini. Jadi contohnya seperti orang tua yang sibuk kerja, jadi dia tidak memperhatikan anak-anaknya. Selanjutnya kelima, ketidakadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Nah, beberapa keluarga terpecah karena suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan atau pisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau hal-hal yang lain sebagainya yang bisa memecahkan keluarga. Dengan keadaan seperti ini menjadikan adanya perubahan peranan. Misalnya ayah yang meninggal dunia menjadikan istri dari ayah tersebut menjadikan istri dari ayah tersebut untuk mampu berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan yang menafkahi anak-anaknya. Terus yang ke-6, kegagalan peranan penting yang tidak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau badania yang parah. Misalnya anak yang mungkin terkebelakang mentalnya, atau seorang anak atau suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa, penyakit yang parah dan terus-menerus, mungkin juga menyebabkan kegagalan atau perubahan dalam menjalankan peran utamanya dalam peranan di keluarganya. Selanjutnya yang ke-8, adanya konflik dalam keluarga. Suatu konflik menjadikan adanya suatu permasalahan yang dapat memicu suatu keegoisan diri. Konflik di dalam suatu keluarga sering terjadi yang akhirnya menjadikan adanya perubahan peranan di dalam keluarga. Misalnya suami dan istri mempunyai masalah yang berujung istri pergi meninggalkan suami atau keluarga. Hal ini menjadikan suami harus mampu menjalankan perannya sebagai ibu untuk anak-anaknya dan harus mampu menjalani kewajiban untuk mencari nafkah. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, perubahan nilai. Biasanya membuat penambahan dalam kegagalan karena
ada orang-orang yang dapat menerima cara-cara baru dan ada yang tidak. Ada ketidaksepahaman mengenai apa kewajiban peran itu sebenarnya sehingga mengakibatkan adanya banyak orang yang menilai gagal dalam kewajiban peranan mereka. Berdasarkan standar baru atau lama, misalnya di perdesaannya seorang suami menjadi kepala keluarga di dalam keluarganya tersebut. Namun karena perkembangan zaman dan adanya perubahan sosial, budaya menjadikan adanya perubahan peranan dalam keluarga tersebut, yaitu istri yang lebih tegas dan mampu menguasai mengatur segala hal daripada suaminya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, karena mengingat waktunya sudah mau habis, kita tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.